Yo, welcome back again to Madrid Talks episode 42. Dan gua habis nonton pertandingan antara Espanyol melawan Real Madrid yang menurut gua jujur agak membosankan. Sebenarnya Madrid sebelum Espanyol juga lawan, gue lupa, lawan Mallorca bukan sih? Itu juga udah ngebosenin ya, jujur udah ngebosenin. Tapi ini lebih bosen lagi jujur kalau menurut gua karena eh terutama untuk dari sisi Espanyolnya, Espanyol bermain terlalu parkir bus. Dan menurut gua wajar aja kalau dia sekarang di peringkat paling terakhir, peringkat 20 gitu. Dan gua kira tuh tadi salah satu teman gua di grup WhatsApp Real Madrid, oh ya jangan lupa join grup WhatsApp Real Madrid, link di bawah. Dia bilang katanya pelatihnya Espanyol ini pelatih baru katanya gitu. Teman gua nggak tahu apakah emang sebelum pelatih baru ini Espanyol main tetap parkir bus atau gimana. Cuman gua mendeskripsikan kalau misalnya Espanyol ini wajar kalau misalnya dia main parkir bus dan berada di posisi 20 karena ya lu bisa lihat sendiri permainannya boring dan mereka cuma ngandelin counter attack gitu, dan itu benar-benar gak ada fungsi sama sekali, dan itu yang ngebuat mereka capek sendiri. So langsung aja kita ke Twitter dan juga kita cek pertandingannya seperti apa. So as you can see sekarang kita udah di Twitter, dan jangan lupa follow Twitter gua dan juga follow Instagram gua, link ada di bawah. Twitter gua di sini seperti kalian lihat, Farel Waldo. Gua bakal ngebahas tentang ya beberapa analisa gua sepanjang pertandingan. Dan ini jujur ya, di sini masih salah ya. Ini jujur ini salah, bukan 0-0 sebenarnya 0-1. Jadi tadi gol Casemiro yang kelas banget dari asis Benzema. Ini gue dijelasin kelas banget dari asis Benzema. Asis back heel Karim Benzema yang membuat Casemiro bisa mencetak gol di menit 45. Itu Madrid benar-benar nyetak gol di menit-menit akhir. Dan gue jelasin dari awal dulu. Pemain Madrid kepancing pertahanan pemain Espanyol karena dengan cara itu Espanyol berhasil counter attack, apalagi back sayap terlalu overlap. Ya, ini benar ya. Gua ngerasa tadi ngelihat kalau misalnya Marcelo bermain terlalu overlap sehingga Sergio Ramos pun juga ngerasa kesulitan dalam menghalang penyerangan dari counter attack Espanyol, apalagi Raul de Thomas itu dia kreator serangan dari Espanyol menurut gue. Sama tadi Wulay kalau nggak salah dari pemain Espanyol, Jepang atau Korea gue nggak tahu. By the way kalian bisa follow dia nih, ini ultra underscore suristik. Dia itu rekomend banget sih kalau gue, terpercaya sama dia soalnya dia tuh selalu kayak nge-screenshot satu-satu pertandingan, dan menurut gue itu emang udah dari kapan tau dia ngelakuin hal itu, dan menurut gue niat banget gitu. Bisa kita lihat di sini bener-bener Espanyol tuh bermain parkir bus banget karena yang tadi gue bilang dia tuh nunggu counter attack. Dia benar-benar nunggu counter attack agar pemain Real Madrid keteteran, karena dia juga tahu back sayap Madrid itu terlalu menyerang ke depan, apalagi Carvalho juga Marcelo sih paling PR. Dan akhirnya Ramos yang selalu buat cover keteterannya si Marcelo itu. Nah, di situ itu jujur banget gue ngelihat di babak pertama, waduh ini kacau banget. Tapi emang dari kemarin Madrid tuh kalau misalnya benar-benar di menit-menit awal itu emang selalu kacau banget. Nah, di sini juga kontrol bola benar-benar hancur banget. Gue nggak tahu kenapa Madrid tuh kayak belum, apa ya, mereka tuh belum nemuin ritme permainannya. Jadi kontrol bola benar-benar hancur banget di awal-awal. Isco juga nggak nyaman sebagai sayap. Gue ngelihat tadinya kan formasi 4-1-2-1-2. Nih tadinya formasi 4-1-2-1-2 di mana Isco jadi center attack, dan gua ngerasa di situ emang itu cuman asal-asalan Zidane aja untuk awalnya 4-1-2-1-2, tapi akhirnya kan 4-3-3. Dan bener Isco dimainkan sebagai sayap dan dia ngerasa nggak comfortable banget. Lu bisa lihat di sini ada beberapa Isco benar-benar di bagian sayap, dia tuh benar-benar di tackle abis-abisan sama pemain Espanyol. Pokoknya kalau menurut gua tuh dia nggak nyaman banget. Hazard pun juga di tackle abis-abisan sama Espanyol. Jadi kayaknya Espanyol ini walaupun parkir bus, dia punya misi tersendiri yang dimana dia tuh mesti uh, punya kesempatan punya kesempatan untuk menjaga Hazard dan juga Isco. Jadi bener banyak banget tadi Hazard sama Isco di pelanggarin, dan menurut gua wasit di sini yang namanya Lahos ini tololnya minta ampun, karena menurut gua dia tuh pelit banget kartunya. Itu bener-bener berapa pelanggaran nih? Lu kalau mau lihat nih, 17 pelanggaran dari Espanyol, 14 pelanggaran dari Real Madrid. Dan tadi tuh ada salah satu
kontroversi juga, dan menurut gue itu harusnya merah sih pemain Espanyol itu di babak kedua, dimana nah ini dia nih, si Carvajal di sini dibilang tadinya gue kira tuh dia kartu kuning, soalnya si wasitnya si Lajos itu ngasih kartu kuning ke Carvajal, ternyata enggak. Di sini Carvajal diinjek sama pemain Espanyol yang harusnya dari pihak official La Liga, dan itu kalau nggak salah peraturan baru juga, kalau ada pemain lawan nginjek bagian belakang kaki pemain, itu bisa langsung otomatis kartu merah, strike kartu merah tanpa basa-basi, nggak ada kartu kuning, dan itu strike langsung kartu merah. Tapi ini si wasit si bangsat ini, gua nggak tahu, nggak habis pikir lagi sih, dia bilang ini kartu kuning. Padahal kalau misalnya kalian udah nonton pertandingan Madrid di musim ini, pertandingan Madrid pertama musim ini di kandang Celta Vigo, itu gue ingat banget Modric itu sebenarnya nggak sengaja nginjek kaki salah satu pemain Celta Vigo di kandang Celta Vigo, dan itu langsung strike merah walaupun Modric gak sengaja. Dan ini tuh dia kartu kuning. Makanya gue nggak habis pikir sih sama wasit ini, gue nggak habis pikir sama sekali. Dan Courtois tadi beberapa dia nge-save juga ya, ini salah satu free kicknya dari Raul de Thomas juga, nih save-nya kelas banget. Ada juga tadi di awal-awal dia juga nge-save juga ya si Courtois. Ini dia nih awal-awal nih bahaya banget nih dari free kick juga. Jadi bener-bener si Espanyol tuh bener-bener ngincar counter attack gitu. Itu udah ketahuan banget sih, gue udah ngelihat soalnya mereka parkir bus juga. Dan di sini full time-nya Espanyol bermain parkir bis. Gua kira di babak kedua mereka bakal bermain press, ternyata enggak sama sekali. Jadi mereka benar-benar parkir bis. Mereka nggak bakal press pemain Madrid. Mereka itu benar-benar defense banget setengah lapangan. Jadi mereka nggak nge-press sama sekali. Mereka cuman nge-press, ada sih beberapa kesempatan mereka nge-press, tapi cuman kayak di saat di saat mereka tahu oh ini saatnya nge-press, di saat Madrid dalam kondisi yang nggak bagus gitu. Babak kedua Real Madrid bermain percaya diri dengan ball position yang tinggi. Kenapa ball position tinggi? Karena Espanyol bermain parkir bus di sini. Ini dia. Di sini ini juga PR nih buat Zidane, buat tajemin lini serang sama kreativitas dalam menyerang. Yap, itu benar banget. Karena menurut gua gol ke Casemiro itu tadi kurang banget. Dan emang jujur kalau ada tim yang bermain parkir bus itu emang sulit. Cuman dari tadi tuh kayak Zidane tuh penyerang Madrid tuh kayak buntu banget gitu, karena emang benar-benar pemain Espanyol tuh langsung mundur ke belakang semua. Jadi ini benar-benar PR buat Zidane, buat gimana caranya tajemin lini serang dalam keadaan bermain melawan tim parkir bus kayak seperti Atletico Madrid atau seperti apapun. Ini dia nih wasit Lajos gak jelas, pelit kasih kartu. Ya ini udah tadi gue jelasin. So langsung aja kita lihat golnya Karim Benzema. Ini dia gol Karim Benzema ya. Ini Marcelo crossing, di sini Ramos, di sini Karim Benzema backheel, dan Casemiro nyetak gol. Ini benar-benar assist yang menurut gua keren banget. Dan ini di approve sama Guti langsung kayak dia nge-tweet sendiri, terus dia bilang kayak nih dia nge-retweet ini salah satu assist dia ke Benzema waktu Guti masih main. Dan ini Benzema di sini dia juga nge-post sendiri, Magia amigo, Magia itu magic lah, amigo teman gitu kan, Magia amigo brutal. Ini dia nge-post sendiri, jadi bener-bener kayak Benzema itu belajar dari yang hebat gitu. Dan sekarang kita itu berada di posisi, kita lihat ya sekarang kita berada di posisi pertama. Cuman gue kurang yakin karena 2 match selanjutnya Madrid itu juga bakal sulit, karena pertandingan selanjutnya Real Madrid itu bakal ngelawan, ini dia, pertandingan selanjutnya Real Madrid bakal melawan Getafe dan juga Bilbao di kandang Bilbao, yang which is itu sangat sulit menurut gue, karena kemarin Bilbao kalau nggak salah kemarin dia berhasil nahan Barcelona deh, gue lupa deh ya. Bilbao berhasil nahan 0-1, itu bener gol Rakitic doang gue ngelihat golnya. Dan gue nggak mau ini slip sih, ini jangan sampai slip, kita nggak boleh sebentar doang di sini. Di sini kita itu hari Jumat, jadi otomatis ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, 4 hari istirahat. Tapi di sini langsung mepet dengan 2 hari, jadi Jumat kelar langsung Minggu. Ini bakal jadi berat banget sih, apalagi Getafe sekarang tuh peringkat 5 atau peringkat 6 sekarang, peringkat 6.
Jadi ini nggak bisa dianggap remeh juga dua pertandingan ini. Dan Barcelona pun juga mereka bakal ngelawan Atletico Madrid dan Villarreal, yang Atletico Madrid berada di peringkat 3 dan Villarreal peringkat 5. Jadi gue berharap Barcelona slip, kita seri juga is okay. Jadi maksud gue maunya sih benar-benar 3 poin clear. Gue benar-benar mau 3 poin clear. Dan setelah itu yang banyak yang mau ngebahas ini dia. Gue mau ngebahas ini Achraf Hakimi, pemain Real Madrid yang dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Dan gue bakal ngasih tau ke kalian, kalau kalian ngelihat ada Fabrizio Romano, dia bilang tentang sesuatu di Twitter atau di Instagram, itu artinya benar-benar 90% real dan fakta. Kenapa gue bilang 90%? Karena 10%-nya lagi tergantung dari pemainnya itu sendiri. 90% itu benar-benar berita, benar-benar real, dan itu benar-benar kejadian gitu. Contohnya ini, Achraf Hakimi to Inter. Jadi pas gue ngecek Fabrizio Romano ini, dia itu salah satu jurnalis olahraga ya, jurnalis sport jurnalis di ini recommended banget buat kalian kalau misalnya mau ngecek misalnya mau ngecek nih ada transfer apa nih, kalian mesti ngecek dulu dari dia dulu, karena dia terpercaya banget. Trust me, dia tuh terpercaya banget, dia udah dapat medali juga, dan banyak orang emang lebih percaya ini dibanding sama koran-koran lainnya gitu. Dan ini Achraf Hakimi ini bener-bener total agreement. Aduh, menurut gue itu terlalu kecil banget untuk seorang Achraf Hakimi gitu. 40 plus 5 miliar, maksudnya 45 M itu masih di bawah 50 M gitu kan. Itu masih di bawah 50 M. Jadi di sini gue gak tahu sih. Gue sebenarnya berharap kalau misalnya dia tuh bakal jadi penerus Carvajal, tapi ya jujur Carvajal menurut gue pribadi dia nggak bagus. Cuman dia stabil. Maksud gue nggak bagus tuh gini, dia nggak sebagus dulu. Cuman dia karena menurut gue gini, karena dia tuh banyak ngelakuin hal-hal blunder dan juga yang nggak penting gitu. Dan juga dia kadang overlapnya selalu telat untuk mundur lagi, dia tuh udah kadang kecapean sendiri. Sedangkan Achraf Hakimi ini dia punya sprint cepat, stamina juga bagus. Nah, gue ngerasa dia ke Inter setelah gue dikasih tahu juga teman gue, katanya wah dia bakal Conte justru bagus. Gue tanya kenapa emang? Iya, soalnya Conte main 3-5-2 dan Borussia Dortmund pun juga bermain dengan formasi seperti itu. Dan dia di Dortmund dia selalu dijadiin right mid, midfielder di bagian kanan, pemain tengah di bagian kanan, atau kadang misalnya right wing back gitu. Dan itu cocok banget sama Conte. Dan menurut gue dia pun juga dia mengatakan katanya dia butuh waktu bermain lebih. Ya oke. Di situ kita nggak bisa ngelawan karena emang Carvajal masih tetap nomor 1 di Real Madrid. Belum lagi nanti Odriozola bakal balik ke Real Madrid, Theo Hernandez juga bakal balik lagi ke Madrid. Left back Madrid tuh benar-benar numpuk banget. Jadi gue nggak tahu lagi tuh nanti antara Mendy, Marcelo dan Theo Hernandez itu siapa yang mau dijual. Tapi kayak menurut gue Theo Hernandez sih yang bakal dipinjemin lagi atau mungkin dijual dan klausul buyback. Ini yang jadi PR menurut gue. Achraf Hakimi ini dijual no klausul buyback. Jadi si Fabrizio Romano ini dia bilang, gue terakhir kali baca katanya sih minggu depan itu bakal diomongin lagi. Minggu depan katanya Achraf Hakimi bakal langsung fix ke Inter. Dan itu katanya walaupun udah 90% benar, itu masih tergantung pemainnya. Walaupun emang pemainnya minta sendiri untuk keluar dari Real Madrid karena ingin butuh waktu main lebih banyak. So menurut gue ini agak still, dan menurut gue kalau misalnya dia kejual pun gue is okay. Walaupun emang dia tuh pemain potensial bagus banget, cuman yang tololnya di sini tuh nggak buyback itu doang. Jadi gue cukup dan di sini karena dengan saga transfer Achraf Hakimi ini, karena gue berharap dia kayak buyback, tapi gue nggak tahu Perez kenapa lagi mabok atau gimana, gue nggak peduli karena gue butuh banget pemain ini. Dan gue ngerasa pemain ini bakal cocok banget di Inter Milan, apalagi Inter Milan itu, apalagi Liga Italia gitu kan. Liga Italia bener-bener lagi masa transisi di mana sepak bola menyerang akan lebih dipentingkan dibanding sepak bola bertahan. Apalagi Inter Milan itu udah mulai berubah pelan-pelan dari sisi pemainnya dan juga pelatihnya.
So that's it guys, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Instagram gua, follow Twitter gua, dan juga join grup WhatsApp Madrid Talks di bawah. And see you guys there, and goodbye.